Diceritakan konon Banyuwangi itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sulah Kromo. Dan Raja Sulah Kromo ini punya patih yang bernama Sidapeksa. Patih Sidapeksa itu adalah patih yang sangat setia kepada raja. Sidapeksa ini punya istri yang sangat cantik, namanya Sri Tanjung. Saking cantiknya, Raja Sulah Kromo itu sampai tergila-gila sama Sri Tanjung, istri Sidapeksa itu tadi. Jangankan orang biasa, saking cantiknya Sri Tanjung ini, raja pun sampai tergila-gila. Karena raja tergila-gila dan ingin memiliki Sri Tanjung itu, tapi nggak enak sama bawahannya, patihnya. Akhirnya raja menyusun siasat bagaimana caranya untuk melenyapkan si Sidapeksa ini tadi. Akhirnya raja pun punya inisiatif untuk mengutus Sidapeksa menjalankan suatu tugas yang sangat-sangat tidak mungkin untuk diselesaikan, sangat sulit gitu. Patih Sidapeksa diutus oleh raja untuk melakukan tugas. Karena Sidapeksa itu patih yang sangat setia, berangkatlah Sidapeksa itu melakukan tugas yang diperintahkan oleh Raja Sulah Kromo itu tadi. Setelah kepergian patih Sidapeksa, Raja Sulah Kromo mendekati Dewi Sri Tanjung dan ingin memiliki Dewi Sri Tanjung. Ngomong ke Dewi Sri Tanjung, karena Dewi Sri Tanjung itu adalah perempuan yang sangat setia pada suami. Ditolaklah Raja Sulah Kromo itu oleh Sri Tanjung. Sebagai seorang raja, Sulah Kromo merasa terhina, merasa sakit hati, kesal dan sebagainya. Tapi untuk menjaga image, pencitraan, dia nggak marah, tapi dia dendam, gitu. Akhirnya setelah beberapa waktu, kembalilah patih Sidapeksa ke Raja Sulah Kromo. Setelah menyelesaikan tugas, patih Sidapeksa kembali ke kerajaan dan langsung menghadap ke raja, bahwasanya laporan dia sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, ketika itulah Raja Sulah Kromo menfitnah Dewi Sri Tanjung, sampaikan kepada Sidapeksa bahwasanya ketika dia pergi menjalankan tugas, Dewi Sri Tanjung katanya menggoda raja, merayu raja. Itu raja yang cerita, karena sakit hati akhirnya memfitnah Dewi Sri Tanjung. Sidapeksa ketika diceritakan seperti itu oleh raja, langsung percaya, karena dia merasa itu rajaku nggak mungkin bohong sama aku gitu. Itu katanya. Dengan rasa marah, berpamitanlah Sidapeksa kepada Sulah Kromo untuk menemui istrinya. Sidapeksa pulang. Dalam perjalanan Sidapeksa merasa sakit hati, kesal. Pokoknya kesel banget sama istrinya, udah marah, stres lah. Setelah nyampe rumah, Dewi Sri Tanjung kan sudah menunggu lama. Yang dibayangkan Dewi Sri Tanjung ketika Sidapeksa datang, dia ingin menyambut dengan gembira. Ternyata setelah Sidapeksa datang, Sidapeksa marah kayak orang kesetanan. Katanya, kenapa kamu tega mengkhianati aku? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa ketika saya menjalankan tugas kamu merayu Raja Sulah Kromo? Sri Tanjung membantah. Waktu itu Sri Tanjung membantah. Tapi karena patih Sidapeksa sudah gelap, dia nggak percaya apa yang dikatakan Sri Tanjung. Pokoknya dia percaya sama rajanya. Bunuh kau karena kau telah berselingkuh di belakangku, kau telah mau mengkhianati aku. Diseretlah Dewi Sri Tanjung ke suatu tempat yang di situ ada sebuah danau. Sidapeksa sambil membawa kerisnya, dia menyeret Sri Tanjung ke danau itu, dekat danau. Aku bunuh kau. Akhirnya Dewi Sri Tanjung pasrah. Lalu Sri Tanjung berkata, baiklah, aku rela kau bunuh. Tapi ingat, setelah aku mati, ketika darahku mengalir ke danau ini dan danau ini menjadi bersih, menjadi wangi, berarti rajamu yang bohong.
Tapi ketika danau ini menjadi tetap seperti ini, berarti aku yang bohong. Itu kata Sri Tanjung. Terpaksa nggak peduli ya, pokoknya aku kau bunuh. Akhirnya ditikamlah Dewi Sri Tanjung pas ke dadanya, muncratlah darahnya ke danau itu, dan Sri Tanjung langsung meninggal seketika. Setelah darah Sri Tanjung mengalir ke danau itu, tahu-tahu danau itu menjadi jernih, menjadi wangi, harum semerbak. Dan ketika itulah si Tepekso baru sadar, oh ternyata istriku adalah istri yang setia. Ternyata rajakulah yang berbohong kepada aku. Dari situlah si Tepekso menyesal sambil berkata, Banyuwangi. Banyuwangi, banyu itu air, artinya air, wangi itu harum wangi. Dan sampai sekarang lah akhirnya menjadi kota Banyuwangi, dan peninggalan danau itu sampai sekarang masih ada di kota Banyuwangi. Itu ada, itu namanya ada sebuah sumur yang dijuluki Sumur Sri Tanjung, dan itu konon kata orang tua itu baunya wangi di Jalan Sitopekso sana. Ya itulah, cukup sekian. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.